Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Nur Himayanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan, program studi S1 Pendidikan Matematika, Universitas Tidar. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 izin memaparkan materi terkait organisasi Dewan Pendidik dan Komite Sekolah. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Nur Farifki, yang kedua ada Yuni Fitriani, dan yang ketiga ada Muhammad Riki Ulul Albab. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Yuni Fitriani. Kepada Saudari Yuni Fitriani dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang akan dibahas pertama kali pada materi ini yaitu mengenai Dewan Pendidikan. Nah, apa sih yang disebut dengan Dewan Pendidikan? Dewan Pendidikan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan dinas pendidikan kabupaten atau kota maupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Nah, ada beberapa asumsi nih tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Yang pertama, yaitu menggunakan pengalaman sekolah swasta yang memiliki ketergantungan yang sangat rendah sehingga sekolah cenderung untuk lebih berorientasi kepada kemampuan yang memungkinkan keterlibatan orang tua maupun masyarakat secara lebih bermakna dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan di daerah akan lebih efektif bila didukung oleh sistem berbagai kekuasaan atau power sharing antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, selain mengetahui tentang pengertian dari Dewan Pendidikan, kita juga harus tahu nih tentang peran dan juga fungsi dari Dewan Pendidikan sendiri. Untuk yang pertama, yaitu mengenai peran dari Dewan Pendidikan. Yang pertama, Dewan Pendidikan itu berfungsi sebagai pemberi pertimbangan atau advisory body. Nah, artinya Dewan Pendidikan itu berperan untuk memberi pertimbangan dalam penentuan dan juga pelaksanaan kebijakan dari pendidikan. Untuk yang kedua yaitu sebagai pendukung atau supporting agency. Nah, yang dimaksud di sini yaitu Dewan Pendidikan berfungsi atau berperan untuk mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu pengontrolan atau controlling agency, yang artinya Dewan Pendidikan berperan untuk melakukan pengontrolan dalam rangka transparansi dan juga akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran dari pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu mediator antara pemerintahan atau eksekutif dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau legislatif dengan masyarakat, yang artinya Dewan Pendidikan itu memberikan mediator antara pemerintah maupun masyarakat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan sendiri mempunyai 6 fungsi. Yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat baik itu perorangan maupun organisasi dan pemerintah dan juga DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu juga. Yang kemudian yang ketiga yaitu menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan juga berbagai kebutuhan pendidikan yang telah diajukan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu memberikan masukan, pertimbangan, dan juga rekomendasi terhadap DPRD atau Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah, yaitu mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria kinerja kependidikan khususnya guru ataupun tutor dan juga kepala satuan pendidikan. Kemudian tentang kriteria fasilitas kependidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu mendorong orang tua atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu melakukan evaluasi dan juga pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan juga keluaran pendidikan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang keanggotaan Dewan Pendidikan. Jumlah anggota Dewan Pendidikan sebanyak-banyaknya itu berjumlah 17 orang dan jumlahnya itu harus gasal. Nah, keanggotaan dari Dewan Pendidikan ini terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di bidang pendidikan.
Kemudian kedua yaitu tokoh masyarakat, baik ulama, budayawan, pemuka adat, dan juga lainnya. Yang ketiga yaitu figur di daerah atau tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu tokoh dan pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu yayasan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu dunia usaha atau industri atau asosiasi profesi. Kemudian yang ketujuh yaitu organisasi profesi tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu perwakilan dari komite sekolah yang telah disepakati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fitriani atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rifkiul Aba. Kepada Muhammad Rifkiul Aba, silakan. Pengertian komite sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Awal terbentuknya komite sekolah berdasarkan atas keputusan Menteri Nasional Nomor 14 U 2002 tanggal 2 April 2002. Maka Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan BP3 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya pada tingkat satuan dapat dibentuk komite sekolah atas prakarsa masyarakat. USBN nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya. Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekolog, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komitmen sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komitmen sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna, klien model, berbagai kewenangan, power sharing and advocacy model, dan kemitraan, partnership model yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Peran komite sekolah. Keberadaan komite sekolah harus bertumbuh pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan sekolah. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah yang pertama, sebagai lembaga pemberi and advocacy model, dan kemitraan, partnership model yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Peran komite sekolah. Keberadaan komite sekolah harus bertumbuh pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan sekolah. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah yang pertama, sebagai lembaga pemberi pertimbangan advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai lembaga pendukung supporting agency baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, sebagai pengontrol controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat, sebagai lembaga mediator agensi antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan.
Fungsi sekolah. Fungsi komite sekolah. Fungsi komite sekolah untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka. Komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan, organisasi dunia usaha, dan dunia industri, studi, dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya harus kasal. Keanggotaan komite sekolah antara lain: yang pertama, perwakilan orang tua atau wali peserta didik; yang kedua, tokoh masyarakat; yang ketiga, dijadikan figur untuk meningkatkan mutu pendidikan; yang keempat, pejabat pemerintah setempat; yang kelima, dunia usaha atau industri; yang keenam, pakar pendidikan; yang ketujuh, organisasi profesi tenaga pendidikan; yang kedelapan, perwakilan siswa bagi tingkat SLTP, SMU atau SMK; yang kesembilan, perwakilan forum alumni SD, SLTP, SMU atau SMK. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Rifdul Albab atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Keanggotaan komite sekolah. Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya harus kasal. Untuk keanggotaan yang pertama yaitu menjadi perwakilan orang tua atau wali peserta didik. Yang kedua, menjadi tokoh masyarakat dengan dijadikan figur untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga itu sebagai pejabat pemerintah setempat. Yang keempat, dunia usaha atau industri. Yang kelima, pakar pendidikan. Yang keenam, organisasi profesi tenaga pendidik. Dan menjadi perwakilan siswa bagi tingkat STP, SMU, dan SMK. Yang ketujuh, jadi perwakilan forum alumni SD, SLTP, SMU, dan SMK. Perbedaan Dewan Pendidik dengan komite sekolah. Perbedaan pertama, pada Dewan Pendidik dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis, khusus jabatan ketua dewan bukan berasal dari unsur pemerintahan daerah dan DPRD. Sedangkan pada komite sekolah dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah komite sekolah. Jika diperlukan pengurus, komite sekolah dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan bidang keahliannya. Perbedaan yang kedua yaitu pada masa kerja Dewan Pendidik bukan berasal dari unsur pemerintahan daerah dan DPRD, sedangkan pada masa kerja komite sekolah ditetapkan oleh musyawarah anggota komite sekolah. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11 terkait organisasi Dewan Pendidik dan komite sekolah. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.